Warga demo di Balai Kota. Iya, jadi 212 itu punya umat, milik jutaan umat, milik ratusan bahkan ribuan ormas. Oleh karenanya setiap tahun itu sebelum ada reuni pasti kita musyawarah dengan ulama, tokoh, dan pimpinan-pimpinan ormas yang memang tergabung dalam 212. Nah, tahun ini pun sama. Kita masih mendengarkan, menerima masukan dari berbagai ulama dan tokoh, pimpinan-pimpinan ormas, di mana menyatakan statement yang mungkin di luar dari kepakaran beliau, dan kondisinya tentu dalam kondisi yang sensitif. Maka muncullah gerakan 212 ini. Artinya gerakan pertama itu besar kemungkinan pengikutnya adalah kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki nuansa politik. Itu satu. Tetapi setelah gerakan massa itu dianggap memiliki keberhasilan, sampai mungkin dalam statement Pak Slamet tadi menyatakan bahkan jutaan massa begitu, bahkan ada klaim itu sebagai karunia. Saya kira ini kemudian bergeser dari inisiatif publik yang tadinya hanya gerakan protes karena mungkin membela identitas, sekarang justru akan semakin kental nuansanya adalah pembelaan nuansa politik ini tadi. Terkait dengan rencana reuni 212 tahun 2021 ini. Banyak yang memberi masukan. Ada yang menginginkan seperti reuni 1, 2, dan 3, di mana kita kembali berzikir, kembali mendengarkan tausiah, kembali berkumpul dengan nilai persaudaraan penuh kedamaian di satu tempat. Ada yang mengusulkan kemudian bentuknya lain, gitu kan. Ada juga yang mengusulkan bentuknya virtual, ada yang mengusulkan kepada kami bentuknya aksi kemanusiaan, banyak sekali. Nah, kita baru akan musyawarah dengan pimpinan-pimpinan ormas itu di pekan depan untuk mengambil keputusan apa yang harus kita ambil. Ya tentu para elit 212 ini mungkin melihat peluang di mana kontestasi politik itu mau tidak mau kan melibatkan gerakan massa yang besar. Wah, jangan. Kita masih hidup, kita Indonesia, kita NKRI, dan kita Surabaya harus berani melawan. Makanya kita menolak gerakan dari 212. Panis soal PA12, Panis. PA12, Panis tetap ada perubahan, Panis. PA212, Panis. Harusnya kan ada ruang hukum yang bisa dimanfaatkan. Lebih baik pakai jalur hukum. Kalau tidak tindak lanjuti ada ruang pra-peradilan. Kalau tidak tindak lanjuti ada laporan ke kalau di penyidik ke provos. Sehingga cara itu mungkin lebih efektif. Kalau tidak dibuat lagi cara dialogis, mendatangi instansi hukum. Karena kalau kita pakai dengan demonstrasi, orang akan melihat bahwa banyak asumsi yang terbangun di tengah masyarakat bahwa ini gerakan-gerakan yang tidak pure untuk melakukan penindakan tentang pelanggaran kejahatan terhadap attacks to religions. Kita memberikan support, memberikan dukungan kepada pihak aparat, pihak penegak hukum untuk tidak ragu-ragu untuk memproses, menangkap, memenjarakan siapapun yang melakukan agama apapun. Yang penting bagi kami, Bang Kapitra, bahwa prosedur hukum sudah kita lakukan, melapor sudah, ke Promas juga waktu itu, ya. Kemudian pra-peradilan juga sering kita lakukan. Nah, ketika itu buntu, maka ada satu jalan yang di undang-undang, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum, namanya unjuk rasa. Nah, kita lakukan supaya apa? Memberikan dukungan juga pada pihak keamanan untuk tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum. Saya pikir negara demokrasi itu wajar-wajar saja. Minta Anies bujuk PA212 batalkan aksi. Sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Peduli Ulama Indonesia berdemo di depan Balai Kota. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membujuk PA212 membatalkan demo pada Jumat. Kami meminta Gubernur DKI Jakarta agar menghentikan gerakan 67 di Barreskrim dan Kemendagri karena ada kepentingan politik yang disusupi bagi kami. Demikian kata koordinator aksi Dullah di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. PA212 menggelar demo di depan kantor Kemendagri dan Barreskrim besok. Aksi digelar terkait penolakan PJ Gubernur Jawa Barat M. Iriawan hingga SP3 kasus Sukmawati Soekarno Putri. PA212 juga memang direncanakan aksi besok. Aksi itu menolak
PJ Gubernur Jawa Barat M. Iriawan hingga SP3 kasus Sukmawati Soekarno Putri. Polda Metro Jaya juga sudah menerima surat pemberitahuan terkait aksi yang akan digelar oleh PA 212 di kantor Kemendagri dan Barreskrim Polri pada Jumat. Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan personil untuk mengamankan aksi itu. Dari kepolisian ada 6.500 personil dan diturunkan gabungan. Jadi akan diamankan kegiatan tersebut agar masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Kegiatan penyampaian pendapat juga bisa dilaksanakan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.